Hai guys, assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Duma Kintan. Sebelumnya perkenalkan semua, nama aku Duma Kintan Pramaswari. Nah, ini akun channel YouTube pertama aku. Aku mau ngebahas tentang belanja online fashion hijab. Nah, seperti yang kita ketahui nih, sekarang ini zamannya online. Jarang banget orang-orang yang belanja langsung ke store-store. Terlebih lagi adanya corona. Ya, jadi yang namanya online itu benar-benar nomor satu deh, intinya seperti itu. Nah, di yang pertama ini mungkin kedepannya aku akan ngebahas atau nge-review baju-baju yang aku belanjain secara online. Tapi untuk yang pertama aku akan ngebahas tentang 5 tips and trick mengenai belanja online. Oke, langsung aja. Minimalisir transfer ke rekening perorangan. Nah, seperti yang pernah kita ketahui, kalau khususnya aku kebetulan pernah kerja di bank ya, sebagai customer service. Nah, kebetulan aku sering banget menerima nasabah yang kena tipu belanja online. Sedih sih, maksudnya gimana ya cara mengedukasi masyarakat kita tuh kalau belanja online tuh nggak asal gitu aja gitu, nggak langsung transfer. Nah, jadi kebanyakan mereka tuh tahu dari akun Facebook kah atau akun Instagram. Mereka lihat tuh akun, tertarik dengan produk tersebut, langsung transfer gitu aja, dan tiba-tiba 1 hari 2 hari, bahkan nggak 1 hari 2 hari atau 1 jam 2 jam, langsung akun mereka atau chat mereka diblok. Maksudnya WA-nya diblok oleh si penipu. Sedih banget gak sih rasanya? Dan itu gak sekali 2 kali aku alami, aku terima nasabah yang kayak gitu, karena sering banget ada, mungkin lebih dari 10 atau 20 orang lebih mungkin ya. Dan parahnya lagi pernah ada yang belanja mobil dan dia tuh sampai ketipu 40 juta. Sedih banget rasanya tuh. Nah, jadi gimana caranya kita nggak ketipu seperti itu? Yaitu ya kita minimalisir lah. Kalau transfer itu jangan ke perorangan, lebih baik ke atas nama perusahaan, karena kalau untuk perusahaan dia lebih sulit untuk mengenai tipu menipunya. Jadi kalau sebagai informasi aja, kalau misalkan seseorang buka rekening perusahaan, itu tuh syaratnya banyak banget dan yang pastinya valid ya. Nah, jadi kecil kemungkinan kalau ternyata kita transfer ke rekening perusahaan itu ada tipu penipuan seperti itu. Nah, lalu apalagi caranya, yaitu dengan cara COD atau cash on delivery. Jadi kalau COD itu kan artinya kita langsung ketemu orangnya. Walaupun memang kita tetap online, awalnya kita tahu produk tersebut, barang tersebut melalui online. Nah, tapi kalau misalkan dia tertarik nih, jangan langsung transfer. Intinya kalian harus sabar, kalian harus teliti dulu itu akunnya betul atau tidak, fake account atau tidak gitu. Dan baiknya kalau memang dia hanya ada rekening pribadi aja ketemu, atau bagaimana ketemu, ya itu COD atau cash on delivery. Jadi aman, sama-sama aman gitu. Dan kalau misalkan benar-benar harus perorangan, ya aku saranin sih nominalnya jangan terlalu besar ya, yang kecil-kecil aja. Dan amit-amit kalau ternyata memang kita tertipu, jadi nggak sedih-sedih banget. Langsung aja kita yang kedua. Yang kedua ini adalah belanja melalui e-commerce atau via website. Nah, sekarang ini udah banyak banget ya. Misalkan aku ambil contoh dari Instagram deh. Di Instagram itu dia nggak melulu mencantumkan nomor handphone atau WA aja. Biasanya mereka mencantumkan alamat web atau Linktree yang langsung muncul. Itu ada Linktree, itu muncul WA, via Shopee, customer service, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian takut untuk transfer langsung ke si ownernya yang ada di akun IG tersebut, kalian bisa belanja melalui e-commerce-nya kah atau melalui webnya. Jadi
kecil kemungkinan kalau mereka itu menipu. Jadi kalau misalkan kita transfer melalui e-commerce, biasanya kan dana kita difasilitasi oleh e-commerce tersebut. Nah, ketika barangnya sudah sampai, nah baru biasanya e-commerce tersebut atau badan tersebut mentransfer dananya ke si seller gitu. Ataupun melalui via web. Kalau via web biasanya kita pun sebagai pembeli transfer ke multi payment, biasanya namanya mid trans dan lain sebagainya. Jadi kita aman gitu, nggak langsung ke si pribadinya. Atau ada juga beberapa seller yang mencantumkan rekening badan gitu. Jadi jarang mereka mencantumkan rekening pribadi, biasanya badan gitu teman-teman. Oke. Yang kedua ini adalah belanja melalui e-commerce atau via website. Nah, sekarang ini udah banyak banget ya. Misalkan aku ambil contoh dari Instagram deh. Di Instagram itu dia nggak melulu mencantumkan nomor handphone atau WA aja. Biasanya mereka mencantumkan alamat web atau Linktree yang langsung muncul. Itu ada Linktree, itu muncul WA, via Shopee, customer service, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian takut untuk transfer langsung ke si ownernya yang ada di akun IG tersebut, kalian bisa belanja melalui e-commerce-nya kah atau melalui webnya. Jadi kecil kemungkinan kalau mereka itu menipu. Jadi kalau misalkan kita transfer melalui e-commerce, biasanya kan dana kita difasilitasi oleh e-commerce tersebut. Nah, ketika barangnya sudah sampai, nah baru biasanya e-commerce tersebut atau badan tersebut mentransfer dananya ke si seller gitu. Ataupun melalui via web. Kalau via web biasanya kita pun sebagai pembeli transfer ke multi payment, biasanya namanya mid trans dan lain sebagainya. Jadi kita aman gitu, nggak langsung ke si pribadinya. Atau ada juga beberapa seller yang mencantumkan rekening badan gitu. Jadi jarang mereka mencantumkan rekening pribadi, biasanya badan gitu teman-teman. Oke. Langsung aja untuk yang ketiga, lihat rating, komentar pembeli, dan jumlah terjual. Nah, kalau ini lebih ke e-commerce ya. Jadi kalau e-commerce itu kita bisa lihat di situ berapakah ada bintang-bintangnya tuh. Pasti biasanya kalian udah pada tahu kalau udah biasa belanja di e-commerce. Ada jumlah bintang-bintang. Biasanya sih 1 sampai 5 ya. Kalau 5 atau 4 ya oke lah gitu. Kalian boleh percaya itu seller tersebut atau toko tersebut. Lalu di situ biasanya muncul komentar-komentar pembeli. Nah, komentar pembeli itu juga kalian hati-hati, karena biasanya juga ada yang bohongan atau bagaimana gitu. Tapi kalau dilihat dari profilnya sih biasanya terpercaya ya, kalau bagus gitu. Karena biasanya pembeli juga kadang kalau misalkan mereka kecewa dengan produk tersebut, mereka pasti akan cantumkan misalkan kurang pengiriman lama atau apa gitu. Jadi kalian bisa lihat dari kolom komentar ya guys. Lalu juga bisa dilihat dari jumlah produk terjual. Bisa ada 3 kotak gitu di situ. Jadi ada komentar, ada bintang atau rating, ada jumlah, dan intensitas si penjual membalas chat dari pembelinya gitu. Jadi kalian lebih teliti juga, jangan bentang-bentang belanja di e-commerce langsung percaya gitu aja. Jadi kalian juga bisa review dari e-commerce tersebut atau akun-akun e-commerce tersebut gitu. Untuk yang nomor 4 ini adalah detail akun. Detail akun ini lebih ke Instagram sebenarnya guys. Jadi kalau di Instagram itu biasanya kita bisa lihat following. Kalau followersnya banyak, sebenarnya nggak berpengaruh sih. Kalau followersnya banyak ya bisa jadi dia beli, bisa jadi memang trust gitu, bisa jadi memang itu akun real account gitu. Nah, untuk lebih teliti lagi,
kalau kita belanja di Instagram itu kita lihat lagi komentarnya. Kalau komentarnya banyak itu biasanya ya udah trust banget. Tapi pernah juga aku coba kepo-kepoin fake account gitu. Jadi di situ memang kolom komentarnya ada muncul, tapi ketika kita klik itu kita nggak bisa input gitu. Jadi mereka biasanya untuk menghindari, misalkan dia fake account, dia menghindari korban-korbannya yang akan komentar yang tidak dia inginkan gitu. Misalkan ini akun bodong, ini penipu gitu. Jadi tapi di situ kolom komentarnya tetap muncul kolom komentar, tapi begitu kita input itu nggak bisa, intinya seperti itu gitu. Jadi kalian coba lihat deh, misalkan di postingannya, coba kalian coba untuk komentar itu bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa perlu dicurigai gitu. Lalu kalau misalkan di Instagram biasanya kita ada 3 kolom tuh. Nah di kolom ke paling kanan tuh tag-tagan atau mentionan orang lain kepada akun tersebut. Kalau kalian coba untuk kepoin, bisa kalian klik yang di yang ketiga itu. Kalian bisa lihat tuh ada bener nggak nih dia trust, ada yang belinya atau bagaimana gitu. Bisa dilihat di situ teman-teman gitu. Dan yang kelima, cari tanggal promo. Nah ini menarik banget guys. Jadi kalau misalkan kalian belanja di belanja online, coba carilah tanggal-tanggal cantik seperti itu. Kayak tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, begitu juga seterusnya. Dan kadang juga tanggal-tanggal unik, misalkan kayak tanggal 17 Agustusan, lalu pokoknya tanggal-tanggal cantik deh, intinya kayak gitu. Nah kebetulan juga nih kemarin aku baru beli baju pas hari Kartini, itu tanggal 21 Maret kemarin ya, 21 April kemarin maksudnya, 21 April kemarin. Nah tanggal 21 April kemarin si akun tersebut mengadakan promonya itu diadakan via web. Nah si akun tersebut mengadakan promo tanggal 21 April kemarin guys. Jadi tanggal 21, dan dia via web ya, via web, baru bisa dia transaksi tanggal 21 jam 7 gitu. Jadi jam 7 itu kenapa ya, aku juga bingung, padahal ada kucing. Jam 7 ya udahlah, kita langsung bahas aja. Intinya jam 7 malam mereka baru bisa buka pembelanjaan di web mereka. Nah kebetulan aku buka itu jam 9 dan alhamdulillah itu masih ada. Dan kebetulan memang akun itu tuh udah bener-bener banyak banget just-tipnya dan lain sebagainya. Nah kebetulan alhamdulillah aku dapat, dan lumayan banget, ada promo sekitar 15% kalau nggak salah. Jadi lumayan, dan free ongkir seluruh Indonesia. Nah jadi cobalah kalian kalau misalkan mau belanja, cari tanggal-tanggal cantik. Biasanya kalau misalkan di e-commerce mereka ada yang namanya Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional gitu. Jadi cari tanggal, lalu ya cari-cari juga di promo giveaway itu juga bisa teman-teman. Jadi siapa tahu rezeki ya. Kalau aku sih termasuk yang kadang susah kalau ikut giveaway kayak gitu, tapi gak apa-apa, coba mungkin itu rezeki kalian bisa coba teman-teman. Oke, itu aja 5 tips and trick untuk belanja online kita hari ini. Nah jangan lupa lebih bijak juga dalam belanja. Jangan mentang-mentang murah nih, murah langsung kita beli gitu aja. Itu juga jangan, lebih bijak pokoknya. Siapa tahu barang tersebut sebenarnya kita nggak perlu amat. Oke, alhasil kalau misalkan sudah sampai si rumah itu nggak dipakai, gitu kan sayang jadinya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.